students, welcome back in Maths lesson. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Tapi sebelum menonton video ini jangan lupa untuk klik like, subscribe, comment, and share karena semuanya itu gratis. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Himpunan kosong. Apakah himpunan kosong itu? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong dilambangkan dengan dua buah kurung kurawal tanpa anggota atau bisa juga dengan lingkaran kemudian dicoret. Inilah lambang dari himpunan kosong. Tapi kalian hanya cukup memilih salah satunya saja. Jangan keduanya kalian tuliskan. Nah, contoh dari himpunan kosong. Yang pertama, himpunan burung berkaki 4. Coba kalian pikirkan, ada nggak burung yang memiliki kakinya 4? Tidak ada kan? Karena itulah dia dikatakan contoh dari himpunan kosong. Ingat, himpunan kosong tidak memiliki anggota. Contoh selanjutnya, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Adakah bilangan ganjil yang habis dibagi 2? Jawabannya tidak ada. Ini juga termasuk contoh dari himpunan kosong. Nah, contoh yang terakhir yaitu nama bulan dalam setahun diawali dengan huruf B. Tidak ada kan nama bulan yang diawali dengan huruf B? Jadi, ketiga ini merupakan contoh dari himpunan kosong. Selanjutnya, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek atau anggota yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta adalah kesamaan dari semua anggota himpunan. Jadi himpunan semesta ini dilambangkan dengan huruf S, tapi S-nya kapital, oke? Contohnya begini, ada sebuah himpunan bernama himpunan A. Dengan anggotanya Korea Selatan, Jepang, Taiwan. Pertanyaannya, himpunan semesta dari himpunan A ini apa? Nah, jadi himpunan semestanya bisa kita katakan bahwa negara di Asia Timur. Karena apa? Korea juga termasuk negara di Asia Timur. Jepang juga termasuk di negara Asia Timur. Begitu pula Taiwan. Jadi bisa kita katakan himpunan semestanya adalah negara di Asia Timur. Contoh selanjutnya, ada sebuah himpunan bernama himpunan V. Beranggotakan paus, harimau, kucing, singa, monyet, sapi. Pertanyaannya, himpunan semesta dari himpunan V adalah, ya kita bisa tuliskan, himpunan semestanya itu yaitu mamalia atau binatang yang bernafas dengan paru-paru. Karena apa? Paus mamalia, harimau mamalia, kucing mamalia, singa mamalia, monyet mamalia, sapi juga mamalia. Jadi bisa kita katakan semuanya ini adalah mamalia. Nah, kalau kalian katakan semestanya adalah himpunan hewan berkaki 4. Coba kita lihat, paus. Apakah paus memiliki kaki 4? Tidak. Nah, karena itu tidak bisa kita katakan bahwa himpunan semestanya itu adalah hewan berkaki 4. Jadi yang paling cocok itu adalah mamalia. Kita lanjut ke himpunan bagian. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ada sebuah himpunan A dengan anggotanya yaitu kancil, harimau, kucing, kelinci, sapi, dan gajah. Kemudian ada himpunan B dengan anggotanya sapi. Sudah. Jadi, sapi ini bisa kita katakan adalah anggota dari hewan berkaki 4. Tapi, si himpunan B ini bisa kita buat B adalah anggota himpunan A. Coba kalian perhatikan. Si sapi ini termasuk juga dia anggota himpunan A, ya kan? Jadi si sapi ini bisa kita katakan himpunan bagian karena dia juga terdapat di himpunan A. Jadi dapat kita katakan himpunan B adalah himpunan bagian dari A. Nah, himpunan bagian lambangnya seperti ini. Mirip huruf C tapi bukan C. Inilah lambang dari himpunan bagian. Cara bacanya begini.
himpunan B adalah himpunan bagian dari himpunan A. Diingat ya. Jadi apakah himpunan bagian itu? Kita misalkan ada sebuah himpunan A merupakan himpunan bagian B jika, sudah ingat, setiap anggota A juga anggota B. Seperti yang tadi, si sapi ada di A, tapi si sapi juga ada di B. Jadi jika setiap anggota A juga anggota B dan dinotasikan dengan A, ini namanya subset ya, tapi artinya himpunan bagian. A subset B atau himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Contohnya begini. Himpunan P beranggotakan 1, 2, 3. Himpunan Q beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan. Himpunan P ini anggotanya termasuk di Q ini kan? Nah, semuanya ini termasuk di Q anggotanya. Jadi bisa kita katakan bahwa P merupakan himpunan bagian dari Q. Nah, atau P subset Q. Jika ada anggota A yang bukan anggota B, maka A bukan himpunan bagian dari B dan dinotasikan dengan seperti ini lambangnya. Sudah, jadi lambangnya ini artinya bukan himpunan bagian. Atau A bukan himpunan bagian dari si himpunan B. Contohnya gini, Q anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. R anggotanya 4, 5, 6. Coba kalian perhatikan, si R ini 4 ada di si Q, 5 ada juga di si Q, tapi 6 tidak ada di si Q. Jadi tidak bisa kita katakan dia merupakan himpunan bagian, karena ada satu anggotanya yaitu si 6 tidak ada di si Q. Maka dengan begitu dapat kita katakan bahwa himpunan R bukan merupakan himpunan bagian dari Q. Selanjutnya, kita masuk ke diagram Venn. Diagram Venn adalah gambar yang digunakan untuk menyatakan hubungan antara himpunan dalam suatu kelompok objek yang memiliki kesamaan. Biasanya, diagram Venn digunakan untuk menggambarkan himpunan yang saling berpotongan, saling lepas, dan seterusnya. Jadi untuk bagian yang saling berpotongan, saling lepas, dan lainnya akan saya bahas lebih lanjut di video selanjutnya. Nah, bagaimana sih cara menggambar diagram Venn? Pertama, himpunan semesta dalam diagram Venn digambarkan sebagai bentuk persegi panjang. Jadi, pertama kita gambarkan dulu bentuk persegi panjang. Kemudian di sudut kanan atas, kita tuliskan huruf S kapital. Artinya semesta. Kemudian kita buat menjadi kotak. Nah, setiap himpunan yang sedang dijelaskan digambarkan berupa lingkaran atau kurva tertutup. Jadi kalau ada himpunan yang dijelaskan, misalnya ini himpunan A, kita gambarkan sebagai lingkaran. Kemudian ini juga ada himpunan B, kita gambarkan sebagai lingkaran. Tapi bentuknya tidak seperti ini saja ya, ada beberapa macam bentuknya. Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Kemudian, setiap anggota himpunan masing-masing digambarkan dalam nokta atau titik. Jadi nanti di dalam himpunan A, di dalam lingkarannya ini nanti kita tuliskan anggota-anggotanya. Anggota-anggotanya kita tuliskan dengan diikuti nokta atau titik. Contohnya biar kalian jelas, saya buat satu contohnya. Nah, inilah contoh dari diagram Venn. Seperti yang sudah saya jelaskan langkahnya, yang pertama buat dia persegi panjang, kemudian buat di sudut kiri atas itu huruf S, kemudian dikotakin, kemudian misalkan ada sebuah himpunan, dia dijelaskan di dalam sebuah lingkaran atau kurva tertutup, ini dia maksudnya. Setelah itu, setiap anggotanya masing-masing digambarkan dalam nokta atau titik, ini maksudnya. Misalnya begini, himpunan A ini anggotanya 1, 3, 4, 2, 5. Jadi jangan lupa dibubuhi dengan nokta atau titik. Nah, ini dia maksudnya. Nah, kemudian saya ingin menambahkan, ada dia yang di luar dari lingkaran ini, sudah, tapi dia masih di dalam persegi panjang ini. Nah, contohnya ini, 8 dengan 9. Ini artinya dia bukan anggota himpunan si A atau si B,
tapi dia masih termasuk ke dalam semesta. Oke, saya akan jelaskan lebih lanjut nantinya. Materi kita sampai sini dulu. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, comment, and share. Thank you for watching and goodbye.